Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya adalah Hafsah, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tugas modul 1.1, yaitu tentang pembelajaran berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang pemikiran filosofi pendidikannya masih relevan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan yang berasaskan trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti bahwa menjaga nilai eksistensi budaya masyarakat, dalam hal ini perkembangan secara berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik, yang tidak boleh melupakan akar budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu konvergensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia. Kemudian konsentris, menghargai keragaman yang ada, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah trisentra pendidikan atau tripusat pendidikan. Yang dimaksud adalah pendidikan yang diterima anak dalam pergaulan di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Setiap lingkungan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak. Karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai peran masing-masing dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah pusat semata, namun termasuk juga keluarga dan masyarakat.
Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Berkaitan dengan trisentra pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya adalah mendidik dengan bersumber trilogi pendidikan. Artinya, Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan di Indonesia berdasarkan citra nilai bangsa Indonesia. Beliau menerapkan 3 semboyan pendidikan yang di dalamnya menunjukkan kekhasan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang pemimpin harus memberi suri tauladan bagi orang di sekitarnya. Implementasi bagi seorang pendidik adalah seorang guru harus memberi teladan dan menjadi contoh bagi siswanya, baik dalam sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua adalah Ing Madio Mangun Karso, yang artinya adalah para pendidik harus mampu membangkitkan atau memberi semangat bagi orang lain. Implementasinya bagi seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan memberi motivasi yang positif bagi siswanya. Selanjutnya yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya, seorang harus menjadi pendorong bagi orang lain. Implementasinya adalah seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menuju arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka ini adalah inti dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya seorang pendidik harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama yaitu guru harus melakukan pemetaan atau identifikasi terlebih dahulu untuk lebih mengenal murid agar bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian menyiapkan variasi pendekatan pembelajaran dan memahami tujuan pembelajaran. Kemudian menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Kepada murid diberikan kemerdekaan belajar. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan belajar sambil bermain dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran berpihak kepada murid dapat diimplementasikan pada kegiatan di sekolah sebagai berikut. Pendidik menuntun murid sesuai dengan bakat minat potensi yang dimiliki serta kebutuhan murid melalui bimbingan literasi dan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang pendidik perlu membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dengan demikian diharapkan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan serta membuat siswa bahagia. Pendidik tidak hanya menuntun anak-anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter yang baik terhadap anak agar mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Budi pekerti memperkuat kesadaran diri yang utuh dalam kemerdekaan bagi diri sendiri dan kemerdekaan bagi orang lain melalui kegiatan pembiasaan karakter. Diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan dan pengalaman yang nyata sehingga menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya akan ditemui berbagai macam tantangan dan kita perlu menemukan solusi dari tantangan tersebut. Di antaranya adalah
rendahnya minat dan motivasi murid. Dalam hal ini solusinya, para pendidik seyogianya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian, guru belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, guru perlu meningkatkan potensi diri melalui kegiatan seminar atau workshop. Selanjutnya, yaitu guru belum mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Dalam hal ini, guru perlu berkolaborasi dan berdiskusi dengan sesama rekan sejawat untuk membuat variasi pembelajaran. Tantangan yang berikutnya adalah adanya beda pemahaman wali murid terhadap kebijakan yang diambil sekolah terkait dengan kegiatan pembelajaran. Solusinya adalah perlu mengadakan pendekatan dan dialog bersama orang tua atau komunikasi dua arah. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual dan implementasi di sekolah terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Hapso dari DKI Jakarta. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.